Perang Israel-Iran, tinjauan Alkitabiah. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Finally, akhirnya saya membuat juga tayangan tentang perang Israel dan Iran. Saya sudah lama sudah nggak maulah begitu, tapi di WA terus, Pak TD mbok membuat tayangan dong tentang perang Israel dan Iran, ditinjau dari Alkitab. Ada penjelasan Alkitabiahnya nggak? Oh, ada ya. Kalau HTD membuat tayangan pasti beda dengan semua pembahasan di luar sana. Pertama, Yesus Tuhan Allah itu melindungi tanah Israel, tanah Kanaan. Kalau penduduk Israel yang mayoritas, yang kelompoknya Netanyahu and the gang, itu di Alkitab disebut Yahudi palsu, jemaah iblis. Yesus concern terhadap tanahnya, tanah Israel. Kenapa? Karena tanah Israel harus tetap ada. Nanti akan dipakai untuk perang Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, dan Gog dan Magog. Jadi Yesus selalu melindungi tanahnya. Soal bangsanya itu yang Netanyahu itu, ya itu Yahudi palsu itu, ya. Yahudi palsu jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Lalu Yesus concern melindungi terhadap 2-4% orang Yahudi Kristen. Konsekuen Alkitabiah. Ada sekitar 2-4%. Ya, Yesus memilih 144.000 orang, ya, dari yang 2-4% itu Kristen sejati Alkitabiah. Di Israel itu ada Kristen sejati Alkitabiah, bukan Katolik, bukan Protestan, tapi Kristen sejati Alkitabiah. Yesus memilih 144.000 dari orang ini. Itu dari sisi Israel, ya. Yesus concern terhadap tanahnya, concern terhadap 2-4% Kristen Yahudi Alkitabiah. Lalu karena ini ya kena imbas lah, itu Netanyahu itu kena imbas perlindungan dari Yesus. Kena imbasnya. Sebenarnya Yesus itu melindungi tanahnya dan melindungi yang 2-4%. Itu dari sisi Israel. Nggak pernah ada tuh yang jelasin gitu. Sekarang dari sisi Iran. Iran sedang menggenapi Yesaya 21:16. 21 ayat 16. Kemuliaan Kedar, agama Arab akan habis. Ada 25 negara Arab. Iran sendiri penduduknya berapa? 92 juta misalnya. Perlu waktu 35 tahun, sekitar 35 tahun untuk merubah Iran betul-betul agama Kedar sudah tidak ada. Sekarang paling baru 1 juta orang, semua nanti akan berkiblat ke Roma. Ya, masing-masing negara ada 35 tahunan lah, 30-35. Pas nanti tahun 3000, sekitar tahun 3000, kemuliaan Kedar, agama-agama Arab habis di tanah Arab. Yang habis agamanya, orangnya masih. Agama Kedar habis, berkiblat kepada Babel besar Roma. Ya, nanti nular ya toh, dari Iran nanti ke Irak, ke Arab Saudi, semua nanti agama Arab habis, menggenapi Yesaya 21 ayat 16. Cuman pendeta HTD yang bisa jelasin kayak gini. Ya, jadi Iran perlu 35 tahun. Jumlah penduduknya 92 juta, nanti merembet ke Irak. Terus ya toh, sampai nanti sekitar tahun 3000 Masehi, sekarang 2025 toh. Itu semua agama Arab habis. Yang habis agamanya, tapi orangnya tetap berkiblat ke Roma, Babel besar. Ya, seperti itu. Nggak ada yang jelasin kayak gini. Yesaya 21 ayat 16.
Mari muliakanlah Yesus Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia di tahta surga, Dia Alfa Omega. Mari muliakanlah Dia. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, selama-lamanya. Jadi very clear, dari sisi Israel dia mendapat perlindungan dari Yesus Tuhan Allah. Yesus Tuhan Allah concern terhadap tanah air ya, Kanaan, Israel, dan terhadap 2-4% Kristen sejati Alkitabiah. Kelompok Netanyahu dan bangsa mayoritasnya itu dapat imbas dari perlindungan Allah. Itu yang benar ya, tidak pernah ada siapa mengutuki Israel dikutukin Allah, nggak ada ayat Alkitab kayak gitu ya. Sedangkan terhadap Iran sedang menggenapi nubuatan Yesaya 21 ayat 16, pasti digenapi. Agama Kedar, agama Arab habis tahun 2850 sampai 3000. Ya, very clear ya. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.